Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Ranting Muhammadiyah Lempuyangan, Bapak Heri. Ibu mungkin ada perwakilan dari Aisyah Ranting Lempuyangan. Yang saya hormati segenap tokoh masyarakat, termasuk juga mungkin takmir masjid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim saya. Yang saya hormati moderator kita pada malam hari ini, perlu saya sebut secara khusus beliau ini Ustadz Yusuf Jamhur. Saya sebut karena beliau adalah guru saya, ustadz saya selama dulu belajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Jadi saya masuk Muallimin, masuk asrama ketika usia saya masih sangat muda. Jadi saya mohon izin memperkenalkan diri juga, ibu-ibu, bapak sekaligus. Saya aslinya dari Palembang, Mbak. Asli dari Palembang, bapak ibu di Palembang, adik-adik kakak juga di Palembang. Tamat SD saya dikirim oleh orang tua untuk berangkat ke Jogja, itu tahun 98. Tahun 98 itu Jogja masih waktu kami datang masih banyak sisa-sisa kerusuhan dan demonstrasi Mei 98 itu. Jadi masih banyak kelihatan ban-ban dibakar gitu. Jadi terus terang orang tua saya ketika mau menempatkan saya di Jogja itu agak sedikit khawatir. Tidak punya saudara di sini. Zaman dulu kan belum ada alat ini, belum ada HP, dan di asrama juga telepon terbatas penggunaannya. Tapi bismillah, tawakal Allah, dikirim untuk belajar. Dan alhamdulillah saya masuk asrama, pembimbing saya, musyrif saya yang pertama kali mengajarkan cara hidup berasrama, mengenalkan dasar-dasar ilmu keislaman adalah Ustadz Yusuf Jamhur. Jadi alhamdulillah saya juga berterima kasih banyak Ustadz untuk ilmunya. Dan kami baru bertemu lagi dalam waktu yang sangat lama, Ibu. Baru bertemu lagi setelah 24 tahun. Karena saya sendiri tamat Muallimin tahun 2004, tapi beliau selesai pengabdian mungkin tahun 2000 ya Ustadz, 2002. Dan setelah itu ya sudah relatif tidak ketemu lagi. Jadi lama sekali memang tidak ketemu. Alhamdulillah Allah memberikan usia yang panjang, kami dipertemukan lagi. Dan saya sendiri bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa barokah, membawa kebaikan untuk kita semua. Insyaallah kebaikan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan tafsir At-Tanwir. Dan secara khusus nanti saya akan menyampaikan, mungkin disebut dengan pengantar atau lebih tepatnya pengingat kepada kita semua mengenai kandungan dari surat pertama dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Kenapa saya sebut pengingat? Karena kita semua menghafalnya, mungkin juga sudah sering mengikuti kajiannya. Jadi apa yang akan saya sampaikan insya Allah mengingatkan memori kita tentang ayat ini. Nah, sebelum saya menyampaikan materi mengenai tafsir surat Al-Fatihah, saya mohon izin memperkenalkan dua buku yang saya bawa ini dulu. Judulnya Tafsir At-Tanwir
Tafsir At-Tanwir disusun oleh tim penulis Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini yang berwarna biru, itu jilid pertama. Isinya adalah tafsir dari surat Al-Fatihah sampai akhir dari juz ke-1. Jadi sampai ayat surat Al-Baqarah ayat 141. Nah, yang warna merah jilid kedua itu, maaf ini disebut benar jilid kedua, isinya adalah lanjutan dari juz pertama. Jadi dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 142 sampai selesai surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke 286. Nah, ibu-ibu apa yang dimuliakan Allah, kitab tafsir ini mulai disusun setelah muktamar 1 abad di Jogja tahun 2010. Jadi berarti sampai hari ini sudah 12 tahun. Dan dalam kurun waktu 12 tahun itu baru 2 jilid yang jadi, baru terbit sampai surat Al-Baqarah. Jadi memang harus diakui penyusunannya tidak berjalan dengan cepat. Ada banyak faktor. Faktor yang pertama, faktor qadarullah, takdir Allah. Beberapa ulama penggerak inti dari penyusunan tafsir ini dipanggil oleh Allah. Yang pertama, insya Allah kita semua kenal dengan baik, Buya Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Beliau ketua PP yang menangani bidang tarjih, dan latar belakang beliau sendiri adalah tafsir. Beliau ahli Al-Quran. Nah, di tengah jalan beliau wafat. Sebelum beliau tahun 2016 ketua. Lah, kalau ketua itu lebih inti itu, karena ketua itu pelaksana. Namanya Dr. Muhammad Amin. Itu dosen tafsir di UIN Sunan Kalijaga, juga dipanggil oleh Allah. Kalau ketuanya meninggal itu dampaknya lebih panjang, dan sempat memang terjadi kevakuman sebentar karena file-file itu ada di laptop beliau. Jadi orang butuh waktu, tim penulisnya butuh waktu, ini sampai kemana dan file mana yang asli gitu. Dan terakhir ada seorang alim, kebetulan seusia saya, juga alumni Mualim, namanya Mas Zikron. Kalau Mas Zikron ini pelaksana di lapangan. Beliau yang membaca semua karya, kemudian menyelaraskan, merapikan sampai menjadi terbit. Beliau juga qadarullah, kemarin dipanggil Allah karena COVID itu. Jadi itu penyebab pertama. Penyebab kedua memang ini terkait dengan tabiat atau karakter Muhammadiyah sebagai organisasi. Nah, sebagai organisasi berarti Muhammadiyah diisi oleh orang banyak. Tafsir ini disusun oleh tim penulis, dan karena dia disusun oleh tim, jadi butuh proses untuk menyelaraskan ide. Satu orang menyusun konsep, kemudian diceritakan, dipresentasikan di depan orang lain, kemudian sampai kemana titik temunya, itulah kemudian yang diambil sampai dia diangkat menjadi kitab ini. Jadi apa yang kita baca dalam kitab ini sebenarnya adalah hasil musyawarah tim ahli para mufassir di Muhammadiyah itu. Nah, kita doakan mudah-mudahan penulisannya bisa mengalami percepatan. Mudah-mudahan tidak perlu waktu yang lama, bisa sampai ke jilid-jilid juz selanjutnya, dan tentu saja target terakhirnya adalah selesai 30 juz. Nah, ibu-ibu apa yang dimuliakan Allah, tafsir ini memiliki perbedaan dari tafsir-tafsir yang lainnya. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah
tafsir ini ingin membangkitkan semangat, atau bahasa teknisnya ingin membangkitkan etos. Etos apa yang ingin dibangkitkan? Satu, etos ibadah. Jadi kalau kita baca tafsir ini, harapannya adalah mendorong orang untuk menggiatkan ta'abbudnya, menggiatkan ibadah mahdohnya kepada Allah. Yang paling mendasar adalah ibadah mahdoh dan sifatnya individual. Dan ibadah itu rupa-rupanya tidak hanya ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu harus dilanjutkan kepada ibadah sosial, hubungan sesama manusia. Nah, tafsir ini ingin mendorong orang punya etos ibadah mahdoh, hubungannya dengan Allah dan hubungannya sesama manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, tafsir ini ingin membangkitkan semangat atau etos ekonomi, Bapak-bapak. Itu yang membedakan dengan tafsir-tafsir klasik. Mungkin ada nggak di sini? Biasanya di masjid-masjid kan ada rak-rak isinya kitab kuning. Kitab kuning itu artinya Arab gundul gitu ya. Ditulis oleh ulama ratusan atau mungkin ribuan tahun yang lalu. Itu sumber pengetahuan perlu kita baca, tetapi itu ditulis oleh ulama yang hidup pada zamannya, merespon zamannya. Nah, kita sekarang hidup dengan zaman kita sendiri. Salah satu tantangan umat Islam, tanggung jawab atau PR besar umat Islam adalah PR di bidang ekonomi. Supaya umat Islam itu mandiri, kuat secara ekonomi. Umat Islam ini mayoritas di bangsa ini, tetapi apakah pemilik saham terbesar di tanah air? Ya, jawabannya kita semua tahu. 10 orang terkaya di Indonesia, berapa persen yang latar belakangnya beragama Islam? Mungkin 1 atau 2 orang aja. Sisanya adalah ya orang dari latar belakang agama yang lain. Nah, harapannya adalah tafsir ini memberikan semangat orang untuk kuat secara ekonomi, gitu. Yang ketiga, dia membangkitkan etos sosial. Jadi maksudnya etos sosial itu apa? Menyemarakkan infak, sodakoh. Jadi mendorong orang rajin berbagi, tambah dermawan, zakat, hibah, dan wakaf. Dan terakhir, semangat yang ingin dibangkitkan oleh tafsir ini adalah semangat atau etos keilmuan. Ilmu itu kata kunci untuk kemajuan umat Islam. Itu terulang-ulang dalam Al-Quran bahwa syarat sebuah peradaban umat untuk maju adalah mereka harus menguasai ilmu pengetahuan. Termasuk di sini adalah ilmu pengetahuan modern, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Nah, itulah yang juga ingin didorong dari penulisan tafsir ini. Dan ini juga kemudian yang membedakan tafsir ini dengan tafsir yang lain, karena tafsir ini ditulis dengan semangat memadukan perkembangan ilmu pengetahuan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Memadukan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi dia pertama, tafsir itu memang harus menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu ayat dengan hadis yang lain. Ini disebut dengan tafsir bil ma'thur, dengan riwayat. Nah, yang kedua, yang sebenarnya tafsir-tafsir klasik tidak banyak melakukan adalah menghubungkan ayat Al-Quran dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi penelitian-penelitian, riset-riset digunakan untuk membantu kita memahami ayat Al-Quran. Sebagai contoh, misalnya dalam surah Al-Quran, surah Al-Baqarah, Allah menggunakan perumpamaan seekor nyamuk untuk mengajak orang beriman kepada Allah.
Ayatnya berbunyi innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak malu-malu untuk membuat perumpamaan dengan makhluk yang paling kecil sekalipun, yang dianggap remeh oleh manusia, dianggap enteng, dianggap enggak berharga. Allah membuat perumpamaan itu untuk memanggil orang beriman. Nah, pertanyaan yang muncul ketika kita baca ayat ini, kenapa Allah menggunakan nyamuk? Apa rahasia di balik nyamuk? Kira-kira yang tahu jawaban itu siapa, Pak? Bu? Yang tahu jawaban dari apa rahasia di balik nyamuk? Bagaimana tabiat karakteristik nyamuk? Yang tahu siapa? Para ilmuwan, para saintis, para peneliti gitu. Jadi ayat tafsir ini mengambil temuan-temuan dari Al-Quran itu adalah samudra yang sangat dalam. Kita gali seberapapun kemampuan kita menggalinya, kita akan mendapatkan mutiara yang berharga. Setelah kita atau sebelum kita ada orang yang mau menyelam juga, mau mencari mutiara dari sana, mereka juga akan mendapatkannya. Karena firman Allah itu sangat indah dan sangat kaya kandungannya. Nah, ibu-ibu bapak yang mulia Allah, surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. 7 ayat ini oleh tim penafsir Tafsir At-Tanwir ini dibagi menjadi 2 kandungan. Jadi menurut penafsir dalam kitab ini, surah Al-Fatihah itu hanya tentang 2 hal. Surat Al-Fatihah hanya tentang 2 hal. Apa 2 hal itu? 1, tentang pandangan hidup. Bagaimana memandang hidup ini. Kedua, tentang jalan hidup. Bagaimana menjalani hidup ini. Dari ayat 1 sampai 4 itu ayat mengenai bagaimana memandang hidup. Dari ayat 5 sampai ayat 7 adalah bagaimana menjalani hidup. Ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 4 ayat pertama ini tentang bagaimana memandang hidup. Kemudian ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tentang jalan hidup. Jadi ringkasnya begitu. Nah, para ulama yang lain membagi surat Al-Fatihah ke dalam pembagian yang lain. Jadi itu satu cara melihat menafsirkan Al-Fatihah dibagi menjadi 2, tetapi pembagian ini tidak menegasikan, tidak menghapus, tidak menyalahkan pembagian yang lain. Karena sekali lagi Al-Quran itu sangat kaya. Ulama yang lain umumnya membagi surah Al-Fatihah ke dalam 3 bagian inti. Bagian yang pertama menjelaskan tentang sifat Tuhan dari ayat 1 sampai ayat 4. Bagian yang kedua menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu ayat ke-5. Nah, bagian yang ketiga menjelaskan tentang doa manusia kepada Tuhan dan jenis-jenis manusia dalam menjalani perintah Tuhan. Itu dari ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Itu terkait dengan kira-kira pembagian surat Al-Fatihah secara umum. Nah, selanjutnya hal lain yang mendasar juga terkait surah Al-Fatihah
surat ini diwahyukan oleh Allah di Makkah. Dalam ilmu tafsir disebut dengan surat, istilahnya adalah surat Makkiyah. Artinya surat yang turun sebelum hijrah Nabi. Bahkan kata para ulama, surat Al-Fatihah itu termasuk dari 5 surat pertama, salah satu dari 5 surat pertama yang diturunkan oleh Allah. Memang tidak jelas benar apakah keempat, apakah kelima, tapi yang jelas yang pertama adalah surat Iqra, surat Al-Mudaththir, surat Al-Muzammil, kemudian surat Al-Qalam, dan surat yang kelima, kemungkinan dia surat yang kelima atau yang keempat tadi adalah surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah adalah surat pertama yang diturunkan oleh Allah secara lengkap dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Berbeda dengan surat sebelumnya tadi. Surat Al-Alaq berapa ayat pertama kali diturunkan? Hanya 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat ke-5. Nah, surat Al-Fatihah ini diturunkan oleh Allah secara komplit dari awal sampai akhir. Selanjutnya, apa saja atau dan bagaimana kedudukan surat Al-Fatihah dalam Al-Quran? Insya Allah kita semua sudah tahu jawabannya. Surat Al-Fatihah adalah surat paling agung dalam Al-Quran. The most magnificent surah, the most magnificent chapter in the Quran. Ada satu hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari kepada sahabat yang bernama Abu Sa'id ibnul Mu'alla. Kata Nabi, ala u'allimuka a'zama suratin fil Quran qabla an takhruj minal masjid. Jadi Nabi sedang bersama sahabat namanya Abu Sa'id, lagi di dalam masjid. Kamu sebelum sampai pintu keluar sana, sebelum keluar masjid, mau nggak saya bilangin, saya kasih tahu tentang satu surat yang paling agung dalam Al-Quran? Jawabannya apa? Bala, iya Rasulullah gitu. Tapi kemudian tersela, artinya diselai oleh percakapan Nabi dengan orang lain. Sampai akhirnya mau keluar masjid, si sahabat ini mengingatkan Rasulullah. Rasulullah katanya mau memberitahu saya tentang surat yang paling agung dalam Al-Quran. Innaka qulta lau'allimannaka a'zama suratin minal Quran. Oh iya benar. Surat yang paling agung dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kedudukannya adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Oleh karena itu, karena dia surat yang paling agung, dia memiliki nama-nama yang istimewa, bapak-bapak, ibu-ibu. Surat Al-Fatihah itu namanya bukan hanya satu, tapi banyak. Bahkan Imam Asyuti membuat daftar nama-nama lain dari surat Al-Fatihah sampai 25. Sebagian besar dari nama itu adalah nama yang diberikan para ulama. Melihat fungsi, melihat keagungan dari surat Al-Fatihah ini. Nah, tapi nama yang paling utama dari surat ini yang pertama adalah Al-Fatihah itu sendiri. Al-Fatihah artinya apa, Ibu Bapak? Ya, makna paling dasar pembuka. Makna paling dasar pembuka. Tapi sebenarnya maknanya lebih daripada sekedar pembuka. Fataha, yaftahu dalam bahasa Arab itu maknanya bisa membuka atau memenangkan sesuatu. Makanya ketika Nabi Muhammad bersama para sahabat memenangkan kota Mekah, merebutnya dari orang kafir, dari orang musyrik, peristiwa itu disebut dengan Fathu Makkah. Jadi Al-Fatihah artinya apa? Surat yang memenangkan. Ketika para sahabat Nabi menundukkan Irak, menundukkan Persia, menundukkan Yarmuk. Nah, peristiwa penundukan ini disebut dengan Al-Fathul Islami, artinya kemenangan Islam.
Sehingga Al-Fatihah itu maknanya bukan sekedar pembuka, tapi yang memenangkan. Dan fataha yaftahu juga bermakna membuka dalam pengertian memberi solusi. Artinya surat Al-Fatihah itu adalah solusi dari semua permasalahan. Jadi itu nama pertama. Nama kedua sekarang juga nama yang sangat terkenal. Namanya adalah Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummun artinya apa, Pak? Ummun? Ibu. Makna dasarnya adalah ibu, atau supaya lebih enak kita bisa artikan sebagai induk. Kalau disebut Al-Fatihah adalah ibu Al-Quran kan membingungkan gitu. Tapi kalau kita sebut sebagai induk dari Al-Quran, kita bisa paham maknanya. Nah, apa maksud Al-Fatihah sebagai induk dari Al-Quran? Artinya adalah Al-Fatihah itu mengandung seluruh hal-hal pokok dalam Al-Quran. Jadi Al-Fatihah itu merangkum semua hal-hal penting dalam Al-Quran, atau bahkan semua hal-hal penting dalam hidup kita dalam 7 ayat. Dalam 7 ayat. Itu sama seperti begini. Orang biasanya kalau menulis buku selalu diawali dengan kata sambutan, gitu ya. Dan sambutan si penulis isinya adalah rangkuman dari isi buku. Nah, Al-Fatihah adalah khutbatul kitab, kira-kira sambutan dari Allah untuk merangkum isi Al-Quran gitu. Kalau ini mungkin ada bapak-bapak yang berlatar belakang dosen, ada yang biasa menulis artikel, kan biasanya ada abstrak gitu. Nah, abstrak itu adalah rangkuman dari isi dari artikel itu. Nah, Al-Fatihah itu merangkum hal-hal pokok. Dia menjelaskan tentang pentingnya Al-Quran itu sendiri, menjelaskan tentang hari akhir, menjelaskan tentang kenabian Muhammad SAW, menjelaskan tentang keesaan Allah, menjelaskan perintah ibadah, menjelaskan adab kita berdoa kepada Allah, dan menjelaskan kisah umat-umat terdahulu. Yang saya sebutkan tadi itu adalah tema-tema pokok dalam Al-Quran, yang semuanya dirangkum dalam surat ini. Itu. Oleh karena itu sekali lagi Ummul Kitab itu maknanya adalah induk dari Al-Quran, atau kita bisa menyebutnya sebagai intisari dari Al-Quran. Nama ketiga ibu-ibu, nama ketiga. Dan mungkin kita cukupkan sampai 3 aja namanya, nanti kita move on langsung ke kandungan ayatnya. Nama ketiga, dan ini nama yang langsung disebut dalam Al-Quran. Kira-kira apa? Nama Al-Fatihah, nama lain Al-Fatihah yang langsung disebut dalam Al-Quran. Nama Al-Fatihah yang disebut langsung dalam Al-Quran adalah As-Sab'ul Mathani. Apa, Bu? As-Sab'ul Mathani. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 87 Allah berfirman, walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya telah kami firmankan, kami berikan kepada engkau sab'am minal mathani, dan kami berikan kepada engkau Al-Quran. Jadi dikhususkan penyebutannya, jadi dipisah penyebutannya. Muhammad, kami beri kamu Al-Quran utuh, dan kami beri juga Sab'ul Mathani, kami beri juga Al-Fatihah. Saking istimewanya itu. Nah, apa yang dimaksud dengan As-Sab'ul Mathani? Sab'un artinya apa? Sab'un 7. 7 apa di sini maksudnya? Kira-kira yang 7 apa, Bu? 7 ayat. Jadi artinya As-Sab'ul Mathani adalah
7 ayat yang dibaca berulang-ulang oleh manusia. Coba kita saja dalam satu hari minimal 17 kali baca Al-Fatihah kalau hanya sholat wajib. Ditambah sholat sunat sampai 30 kali. Belum lagi kita sambil berzikir mengucapkan Al-Fatihah, satu orang individu. Tapi bayangkan, semua orang yang ada di masjid ini pada saat yang sama mengucapkan Al-Fatihah dan dikalikan seluruh jumlah umat Islam di seluruh dunia. Pada detik ini juga di belahan bumi yang lain ada umat Islam yang sedang sholat dan mereka mengucapkan Al-Fatihah. Jadi yang dimaksud 7 ayat yang dibaca berulang-ulang itu bukan hanya dibaca oleh satu orang, tapi dibaca oleh keseluruhan umat Islam di seluruh dunia yang jumlahnya sudah miliaran. Dan pembacaan berulang-ulang ini tidak ada bandingannya dengan surat yang lain. This frequent repetition is not comparable to others. Hanya ada pada surat Al-Fatihah. Inilah keistimewaan dari surat Al-Fatihah. Nah, ibu-ibu bapak yang mulia Allah, selanjutnya kita akan mengupas satu saja dari surah Al-Fatihah. Karena setiap ayat pembahasannya panjang, kita tidak cukup waktu. Sekarang kita mulai dari ayat pertama dulu. Ayat pertama dari surah Al-Fatihah apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi saya perlu menceritakan dulu. Para ulama memang berbeda pendapat. Ayat pertama dalam surah Al-Fatihah itu apa? Ada yang menganggap ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi pendapat yang lain, dan ini yang diambil dikuatkan oleh penulis tafsir ini, ayat pertama dalam surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama untuk, jadi Bismillahirrahmanirrahim ada di awal setiap surat dalam Al-Quran, kecuali satu surat. Hanya satu surat dalam Al-Quran yang tidak ada Bismillahnya. Surat apa itu? Surat At-Taubah. At-Taubah ayat ke? Surat ke? At-Taubah surat ke? Surat ke-9. Tanyanya, Bu, Pak, kenapa surah At-Taubah tidak ada Bismillahnya, sementara 113 surat lainnya ada Bismillahnya? Kenapa kira-kira? Penjelasan paling umum dalam kitab-kitab tafsir adalah karena di dalam surah At-Taubah ada firman Allah tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menentang hukum Allah. Orang-orang ini sudah mengeras hatinya, sudah tidak mungkin lagi diajak untuk beriman kepada Allah, sudah terkunci. Nah, orang-orang ini tidak layak diceritakan dengan diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena inti dari kandungan Bismillahirrahmanirrahim adalah rahmat kebaikan Allah. Sementara orang kafir, orang munafik yang hatinya tertutup, itu kata para ulama tidak lagi layak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, Bismillah ada dalam setiap surat kecuali surat At-Taubah. Dan Bismillah ada dalam satu surat dalam ayat Al-Quran. Ada, jadi Bismillah adalah satu ayat dalam satu surat dalam Al-Quran. Kira-kira paham nggak pernyataan saya itu? Ada satu surat dalam Al-Quran yang mengandung kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa itu? Surat An-Naml ayat ke-30. Bunyinya apa? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Jadi selain di awal setiap surat, kata-kata bismillah bisa kita jumpai dalam surah An-Naml ayat ke-30. Nah, kira-kira apa maksud dalam surah An-Naml ayat 30 ini? An-Naml artinya apa? An-Naml? Semut. Dalam surat ini Allah bercerita tentang upaya Nabi Sulaiman berdakwah kepada Ratu Balqis. Cara Nabi Sulaiman berdakwah bagaimana? Mengirim surat. Jadi zaman Nabi Sulaiman sudah ada tulis menulis itu. Apa yang ditulis oleh Sulaiman? Innahu min Sulaiman. This letter is from Solomon. Surat ini dari seorang raja bernama Sulaiman. Dan saya memulai surat ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu jadi hal-hal mendasar yang terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai sekarang belajar memahami makna Bismillahirrahmanirrahim, terutama dari sifat Allah yang disebut dengan sifat rahmah. Rahmah itu artinya apa? Kebaikan atau kasih sayang Allah. Rahmah. Dari kata rahmah ini nanti turun menjadi dua sifat. Sifat yang pertama adalah Ar-Rahman, sifat yang kedua adalah Ar-Rahim. Nah, rahmah itu menurut ulama tafsir artinya adalah kebaikan yang memberi manfaat kepada orang yang diberi kebaikan. Nanti saya jelaskan maknanya apa. Saya ulangi dulu. Rahmah artinya adalah kebaikan yang mendatangkan manfaat kepada orang yang diberi kebaikan. Riqqatun taqtadil ihsan ilal marhumi. Jadi rahmah artinya bukan sekedar kebaikan, tapi kebaikan untuk orang yang diberi. Kadang-kadang Pak, orang berbuat baik, tapi tujuannya bukan untuk orang yang diberi, tapi untuk dirinya sendiri. Ya enggak? Ada orang nyumbang tapi biar disebut dermawan. Ada orang nyumbang biar dianggap penting. Ada orang berbuat baik, memberi kasih sayang supaya orang lain punya hutang jasa ke dia dan di masa depan akan membalasnya. Nah, itu tidak pada sifat rahmah. Sifat rahmah itu artinya kebaikan, tapi kebaikannya hanya untuk orang yang diberi, bukan untuk si pemberi. Nah, oleh karena itu tempat ibu mengandung bayinya itu disebut dengan rahim. Akar katanya yang sama itu. Kenapa? Kemudian menjadi rahim karena itu tempat seorang ibu memberikan kebaikan kepada anaknya, dan kebaikan itu dari dalam hatinya hanya untuk anak yang dia kandung gitu. Dan rahim itu adalah kebaikan sedalam-dalamnya gitu. Nah, rahmah itu makna asalnya, makna bahasanya. Kemudian dari sifat rahmah, dari kata rahmah turunlah sifat pertama, sifat rahman. Sifat rahman ini ibu-ibu, bapak yang muliakan Allah, disebut dalam Al-Quran sebanyak 57 kali. 57 kali. Dan dia unik dibandingkan sifat-sifat Allah yang lain. Kenapa disebut unik? Karena Allah menurunkan satu surat sendiri untuk menjelaskan sifat Rahman ini. Surat apa itu? Surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu surat ke 55, gampang mengingatnya. Surat ke-55. Keseluruhan ayat-ayat dalam surah Ar-Rahman adalah penjelasan untuk satu sifat ini saja. Sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, dan seterusnya. Jadi unik karena Allah menurunkan satu surat khusus untuk menjelaskannya. Dan keunikan yang lainnya adalah ini satu surat dalam Al-Quran yang disebut oleh Allah berdiri sendiri, tidak berpasangan, tidak beriringan dengan sifat-sifat yang lain. Umumnya Bapak Ibu-ibu yang mulia Allah,
Allah menyebut sifatnya dengan berpasangan. Misalnya Sami'un Alimun, kan dua itu, Sami' dan Alim. Kemudian Ghafurun Rahimun, Azizun Hakimun. Ar-Rahman disebut sendiri, berdiri sendiri, Ar-Rahman, atau dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Nah, oleh karena itu menurut para ulama, nama Allah yang paling penting setelah Allah itu sendiri, setelah nama Allah itu sendiri adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Lalu apa makna dari sifat Ar-Rahman? Makna dari sifat Ar-Rahman, kalau terjemahan Indonesianya sering yang maha pengasih gitu ya. Apa makna kandungannya Ar-Rahman ini? Kata para ulama, karena Ar-Rahman itu berasal dari wazan fa'lan. Maknanya yang pertama, dia kebaikan yang sangat intens itu, benar-benar baik. Yang kedua, kebaikan atau kasih sayang yang berasal dari kata Rahman ini adalah kebaikan, kasih sayang yang bersifat segera, langsung dikasih gitu. Dan untuk semua orang, tidak membeda-bedakan. Dari kata Rahman juga para ulama menjelaskan kandungannya, dia kebaikan tapi tidak selama-lamanya. Kebaikan yang ada batasnya, ada akhirnya. Nah, orang-orang yang tidak beriman sekalipun dapat kebaikan Allah, tapi kebaikan yang berasal dari sifat Rahman. Dia segera, artinya selama hidup di dunia Allah ngasih dia kesehatan, Allah ngasih dia harta, ngasih dia rezeki, tetapi dia tidak permanen, tidak selama-lamanya. Ketika meninggal, rahmah itu dicabut. Kenapa dicabut? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Nah, itulah bedanya dengan sifat Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim ini berasal dari wazan fa'il. Bedanya dengan Rahman, kalau Rahman tadi sementara, kalau Rahim itu selama-lamanya, permanen. Selama-lamanya. Karena dia selama-lamanya permanen, siapa yang berhak mendapatkannya? Orang yang beriman. Jadi kebaikan yang diberikan kepada orang yang beriman itu kebaikan yang berasal dari sifat Rahim. Dari sifat Rahim. Dan keunikannya dalam Al-Quran, sifat Rahim itu muncul sebanyak 114 kali, lebih banyak dari sifat Ar-Rahman tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari ayat pertama ini juga kita mengambil satu pelajaran bahwa setiap tindak tanduk, setiap aktivitas, setiap hal yang akan kita lakukan sebaiknya diawali dan seharusnya diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Nabi Muhammad sendiri memberi contoh. Nabi menulis surat untuk orang kafir. Jadi melakukan sesuatu untuk non muslim, Nabi tetap mengawalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi menulis surat kepada Kaisar Heraklius. Siapa Kaisar Heraklius? Kaisar Romawi. Yang tinggalnya di mana Kaisar Heraklius di zaman Nabi Muhammad? Pusat peradaban Romawi di zaman Nabi Muhammad itu di mana? Di Konstantinopel. Betul Pak. Konstantinopel hari ini adalah di Istanbul. Jadi kepada orang non muslim sekalipun Nabi menulis ila Hiraqil Azim, kepada the great Heraklius, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah memulai suratnya dengan mengucapkan dulu Bismillah. Dan isi suratnya apa? Aslim taslam. Kamu masuk Islam, kamu akan selamat di dunia dan akhirat.
Jadi bahkan untuk perbuatan yang dilakukan kepada non-muslim pun itu membaca bismillah. Dalam hadis-hadis dikatakan perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah maka keberkahannya terputus. Keberkahannya terputus itu apa? Ya, jadi bisa jadi perbuatan yang kita lakukan itu tidak bermakna ibadah, tidak mengandung, tidak mendatangkan pahala. Karena kita tidak meniatkannya sebagai ibadah, kita melakukannya hanya sebagai kebiasaan sehari-hari aja gitu. Nah makanya kita harus saling mengingatkan bahwa Pak kepada sesama kita supaya sering-sering baca bismillah. Dari suami ke istri, istri ke suami, dari orang tua kepada anak, mungkin juga dari anak kepada orang tua. Jadi kalau ada orang suatu saat misalnya kultum di masjid, ceramah di masjid kok isinya cuma sederhana, cuma mengingatkan bacaan bismillah, wah kita harus bersyukur itu. Hal-hal yang sepele seperti itu kadang-kadang kita lupakan. Jadi seberapapun sederhananya itu pelajaran penting, mau'izah hasanah dan harus kita amalkan. Nah, terakhir saya ingin menutup ceramah ini dengan menjelaskan makna dari pengucapan bismillahirrahmanirrahim. Apa makna dari bismillahirrahmanirrahim ini? Kira-kira apa, Bu? Maknanya 3. Ketika kita memulai aktivitas, kita naik motor, naik mobil, jalan kaki ke pasar, masak di dapur, pakai baju, apalagi mulai ceramah, mulai mendengarkan ceramah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya kita sedang melakukan 3 hal. Apa 3 hal itu? Pertama, sebenarnya kita sedang berdoa kepada Allah supaya kita diberikan keikhlasan dalam melakukan perbuatan itu. Tadi Ustadz Yusuf Jamhur memulainya bismillahirrahmanirrahim. Ketika beliau mengucapkan itu sebenarnya itu sedang berucap, sedang berdeklarasi, oh Allah, saya melakukan ini ikhlas hanya untuk Engkau ya Allah. Jadi apapun yang kita mulai dengan bismillah berarti dalam hati kita sedang berujar kepada Allah, ya Allah ini hanya untukmu, ibtigha'a mardatik, hanya untuk mencari ridhamu Allah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ketika kita mengucapkan bismillah, sebenarnya kita sedang berdoa kepada Allah supaya kita dibimbing oleh Allah. Tadi misalnya ambil kunci motor, nyalakan motor, bismillahirrahmanirrahim. Kita secara tidak langsung sedang berdoa kepada Allah, oh Allah, bimbinglah aku dalam mengendarai motor, lindungilah aku dari segala mara bahaya, dan berikanlah kebaikan, berikanlah keberkahan dalam perjalanan ini. Jadi kalimat bismillah itu kelihatannya enteng, sederhana, mudah diucapkan, tapi kandungannya sangat dalam dan luas, Bu. Jadi artinya kita ketika mengucapkan bismillah sedang meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna dari pengucapan bismillah adalah kita juga sedang berdoa kepada Allah. Berdoa untuk apa? Untuk agar perbuatan yang kita lakukan, yang kita awali dengan bismillah, itu apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masak, Bu, di dapur, bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah, ini pekerjaan sehari-hari, saya melakukannya sehari-hari udah puluhan tahun, saya ucapkan bismillah untuk mengawalinya. Jadikanlah pekerjaan rutin ini sebagai ibadah dan terimalah amal ibadah ini. Jadi pengucapan bismillah setidaknya ada 3 maknanya. Apa yang pertama tadi? Meminta untuk ikhlas atau menunjukkan keikhlasan kepada Allah. Yang kedua, meminta bimbingan dari Allah ketika melakukan perbuatan. Yang ketiga, maknanya adalah berdoa kepada Allah agar
terima. Ikhlas, bimbingan, terima. Ikhlas, bimbingan, terima. Ikhlas, bimbingan, terima. Itu kandungan dari pengucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang mulia Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena keterbatasan waktu juga takutnya terlalu malam, saya cukupkan sekian. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Ustadz Yusuf Jemur.